Sesuai dengan pengalaman yang ada pada perguruan Hidayatul Indrali, saya berbicara khusus pada perguruan Hidayatul Indrali. Artinya saya tidak mengatakan bahwa saya yang sudah mengalaminya, hanya kita berbicara tentang perguruan Hidayatul Indrali. Dalam perguruan Hidayatul Indrali itu, tanda-tanda orang yang mengenal jati dirinya itu ada kehadiran beberapa sosok. Ada beberapa sosok. Biasa dia 5 sosok, biasa dia 6 sosok. Kemudian sosok-sosok yang hadir itu berpakaian beberapa warna. Yang satu berjubah putih, yang satu berjubah kuning, yang satu berjubah abu-abu, yang satu berjubah hijau, dan yang satu lagi berjubah warna ungu. Itu kehadiran-kehadiran tertentu yang pernah dialami di perguruan kita, perguruan Hidayatul Indrali. Ketika kita telusuri, ternyata yang berpakaian macam-macam itu, seperti warna-warna yang saya sebutkan tadi, yang muncul kemari hanya muka sendiri. Muka sendiri itu semua. Yang berjubah putih, dia mukanya sendiri. Dia yang berjubah kuning, mukanya sendiri. Akhirnya kesimpulannya, kelima-limanya itu ataupun keenam-enamnya itu adalah hanya mukanya sendiri semua. Itu pertanda apa? Pertanda bahwa jati dirinya itu sudah terbuka. Pertanda bahwa jati diri itu sudah terbuka. Karena dia telusuri hanya mukanya sendiri semuanya itu. Itu yang merupakan tanda-tanda daripada terbukanya jati diri. Begitu pula dengan hakikat diri. Pada hakikat diri itu ada satu kekuatan yang ada pada diri manusia. Ada satu kekuatan yang ada pada diri manusia yang apabila kita bangkitkan kekuatan tersebut, kekuatan kemanusiawiannya yang berkesinambungan langsung dengan kekuatan Allah, maka betapa dahsyatnya kekuatan yang kita miliki tersebut. Jadi kekuatan tersebut adalah bersumber dari kekuatan pada diri manusia yang berkesinambungan dengan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara tentang hakikat secara garis besar, bahwa hakikat itu disandarkan kepada Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berbicara tentang hakikat. Berbicara tentang hakikat itu, pengertian daripada hakikat itu adalah Allah itu zat dan Muhammad itu sifat. Itu yang disandarkan.
sifat. Jadi antara sifat dengan zat itu berpadu di dalamnya. Itu yang saya maksudkan dengan kekuatan kemanusiawiannya yang berkesinambungan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang saya jelaskan ini, dia bukan berbentuk ilmu kesaktian yang berbau mistik. Bukan ilmu kesaktian yang bersumber dari ruh-ruh jahat. Tetapi ini apabila kita dapati, dia adalah merupakan satu kesaktian yang bersumber dari hadiratullah ta'ala. Sehingga itu pada video-video kita yang lalu, kita sudah menjelaskan bahwa ada kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati. Jadi kita akan bangkitkan kekuatan kemanusiawiannya dia yang kita sinambungkan, karena tidak mustahil kita mengadakan kesinambungan itu. Tidak mustahil kita mengadakan kesinambungan dari kekuatan kemanusiawiannya dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena berdasarkan kedua ayat-ayat yang saya terangkan tadi, bahwa benar-benar karena ayat Al-Quran itu yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia sifatnya benar, sebenar-benarnya benar. Yang maksudnya sebenar-benarnya itu adalah dia hakiki. Kalau dalam istilahnya itu, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kajian-kajian kita yang selalu diberikan arahan ataupun hal-hal yang penting yang saya sampaikan ini, itu adalah benar-benar bersumber dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sifatnya hanya merekayasa, hanya ngarang-ngarang, hanya menunjukkan wujudnya seperti apa, pamer-pamer seperti apa. Ini benar-benar bersumber dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja ini saya buka di publik. Sengaja saya buka supaya menjadi suatu pekerjaan rumah pada kita semua. Sampai ke sana di rumah, buka-buka itu Al-Quran. Buka itu surat Kahf ayat 16. Kedekatan manusia dengan Allah. Kemudian karena dijelaskan dalam Al-Quran, maka bagaimana kita untuk masuk pada perkataan Allah itu. Karena orang-orang di luar sana bersaing dengan nuklir, bersaing dengan senjata-senjata mutakhir. Sementara kita dalam hal teknologi sangat-sangat ketinggalan. Makanya hanya ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senjata yang paling ampuh bagi manusia itu Al-Quran. Mujizat yang paling ampuh yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Nah, bagaimana kita masuk masing-masing pada ayat-ayat Allah, bagaimana kita bisa mengerti pada ayat-ayat Allah tersebut, sehingga benar-benar
hal-hal yang diterangkan oleh ayat tersebut benar-benar kita dapat manfaatkan dengan bagus, sehingga kita tidak segampang-gampangnya diserang oleh orang-orang di luar sana. Ada satu pengalaman yang terjadi pada peristiwa antara tahun 99 dengan tahun 2000. Itu murid saya di Poso itu hanya 3 orang. Murid saya di Poso itu 3 orang. Yang salah satunya ini yang kepala bidang pembinaan keanggotaan ini. Itu pengalaman yang ada di Poso. Yang 2 orang ada orang Bone Pante. Pengalamannya mereka akibat daripada penyaluran yang dari perguruan kita, perguruan Hidayatul Indrali ini. Alhamdulillah, peluru itu hanya setengah senti dari mereka punya kulit. Setiap tembakan-tembakan itu ada kalanya setengah senti, ada kalanya 2-3 mil. Sudah membelok dari kulitnya mereka. Itu membuktikan bahwa jati diri dengan hakikat diri itu benar-benar berada pada diri manusia. Tapi kalau kita tidak bangkitkan, maka jati diri dengan hakikat diri itu tidak akan keluar. Makanya ini gunanya majelis-majelis yang kita buka hari demi hari, kita menjelaskan ini beberapa manfaat yang harus kita kaji bersama. Barangkali cukup di sini dulu hal-hal yang penting yang saya sampaikan sehubungan dengan jati diri dengan hakikat diri yang kita gali, kita kaji dari Al-Quran, dan untuk selanjutnya kita akan sambung dengan tanya jawab. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.